Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Kita masuk lagi ke Zoom berikutnya. Narasumber berikutnya yaitu Bapak Santoso Hargiansyah SPD. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Sore Tulungagung, yang terhormat Bapak Ibu Waka, Bapak Ibu staf pimpinan, dan Bapak Ibu Panitia MPLS tahun 2021-2022. Serta anak-anakku yang saya banggakan. Pertama, marilah kita ucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat-Nya lah kita dapat melaksanakan MPLS, ya walaupun secara daring atau online. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, dengan harapan kita mendapatkan syafaat di Yaumul Qiyamah nanti. Anak-anakku dari program keahlian teknik otomotif, sebelumnya mohon untuk menyalakan video atau kameranya supaya nanti ada screenshot atau foto bersama di program keahlian teknik otomotif. Untuk MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah dari program keahlian teknik otomotif, ya. Jadi teknik otomotif itu terdiri dari dua kompetensi keahlian. Ya, terdiri dari dua kompetensi keahlian. Yang pertama adalah kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan otomotif. Kemudian yang kedua, teknik dan bisnis sepeda motor. Jadi kedua ini masuk dalam program keahlian teknik otomotif. Nah, apa itu teknik kendaraan ringan atau teknik dan bisnis sepeda motor? Jadi dalam program keahlian teknik otomotif terdiri menjadi dua bagian atau dua kompetensi keahlian, teknik kendaraan ringan otomotif dan teknik dan bisnis sepeda motor. Jadi ada dua. Apa itu? Selanjutnya, untuk teknik kendaraan ringan otomotif, kita nanti berfokus pada mobil. Jadi fokus kita nanti adalah mobil, bisa truk, ya. Jadi yang berkendaraan mesin bensin maupun mesin diesel. Jadi ada dua jenis. Itu nanti kita pelajari pada teknik kendaraan ringan otomotif. Ya. Jadi fokusnya nanti adalah sebagai mekanik, sebenarnya sebagai mekanik atau orang yang memperbaiki atau servis kendaraan, ya, seperti mobil dan truk. Kemudian untuk yang teknik dan bisnis sepeda motor itu fokusnya adalah jelas di sepeda motor. Jadi ada teknik dan bisnis. Nanti kita ulas di bagian
materi atau bagian dari kurikulumnya. Selanjutnya, Pak. Nah, apa saja yang kita sampaikan pada saat ini ya. Yang pertama adalah nanti pengenalan instruktur beserta timnya. Jadi ada instruktur atau guru beserta tim yang ada di program keahlian teknik otomotif. Kemudian memiliki instruktur beserta tim yang kompeten ya. Itu salah penulisan, jadi kompeten sebenarnya. Kemudian yang kedua adalah materi yang dipelajari. Jadi nanti materinya apa ya, pasti berhubungan dengan kendaraan dan bengkel. Jadi seperti itu. Kalau yang TKRO bengkel mobil, kalau yang TBSM bengkel sepeda motor. Kemudian selanjutnya yang kita sampaikan adalah sarana dan prasarana. Jadi memiliki sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan pembelajaran di SMK Sore Tulungagung. Jadi seperti itu. Selanjutnya, Pak. Nah, ini merupakan pengenalan tentang struktur program keahlian teknik otomotif. Ya, jadi saya sebagai Kaprokli, ya, kepala program keahlian, nama saya Santoso Herdiansah, ya, nama saya Santoso Herdiansah, alamat saya untuk domisili di Desa Tapan, ya, di Desa Tapan. Kemudian di bawah saya, artinya ini yang menaungi bagian bagian TKRO, itu ada namanya Sekretaris Kompetensi Keahlian TKRO. Jadi Sekretaris Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, yaitu dengan Bapak Oktamitra Triyowardana. Jadi nanti ini masalah tentang administrasi, ya, banyak tentang administrasi, yaitu dengan Bapak Oktamitra Triyowardana. Kemudian untuk sekretaris di kompetensi keahlian TBSM, ya, ini untuk yang TBSM nanti bisa dengan Bapak Koirul Anwar, ya, Bapak Koirul Anwar ini nanti yang menaungi tentang kearsipan atau masalah tentang yang banyak di internal dari TBSM. Kemudian selanjutnya adalah di toolman, ya, ada namanya toolman. Kalau di bengkel itu ada namanya toolman. Tool itu alat, man itu manusia. Jadi manusia atau bapak-bapak, ya, yang nanti ngurusi tentang alat. Jadi mengurus tentang alat dan juga mungkin tentang kebersihan yang ada di bengkel, ya. Itu kalau di TBSM dengan Mas Afandi Taufikur Rohman. Jadi jika nanti sudah diperkenankan masuk, kemudian bisa praktek di bengkel TBSM, nanti ketika pinjam alat, ya, pinjam alat nanti bersama dengan Mas Afandi. Jadi seperti itu. Kemudian untuk yang toolman-nya TKRO itu dengan Mas Wahyu Handika. Jadi kalau pinjam alat atau mungkin ada keperluan sesuatu tentang peralatan, nanti berhubungan dengan Mas Wahyu Handika untuk yang di TKRO. Selanjutnya. Nah,
Ini untuk yang instruktur ya. Instruktur itu sama dengan guru ya. Guru atau instruktur yang menaungi di bagian TKRO. Jadi nanti yang berhubungan dengan TKRO atau anak-anak yang komlinya adalah TKRO, nanti insya Allah pasti bertemu dengan Bapak Ibu yang ada di TKRO. Yang pertama saya sendiri, ya saya nanti akan membimbing kalian di TKRO, fokusnya saya di TKRO. Kemudian ada Bapak Hadi Imam Sahrawi, ini nanti kalau di kelas 10 insya Allah juga ketemu, karena beliau juga mengajar di kelas 10. Kemudian ada Bapak Oktamitra yang tadi sekretarisnya, dan ada Bapak Muhammad Cilmi Nawafi. Jadi ini nanti kemungkinan bisa bertemu kalau sudah masuk secara luring. Jadi bapak-bapak instruktur ini nanti akan mengajar di kelas 10. Kemudian selanjutnya ada Bapak Agung Dwi Sasongko. Nah, Bapak Agung Dwi Sasongko ini kalau ada dua mata pelajaran ya, jadi sebagai instruktur di TKRO juga sebagai guru di Simkomdik ya, simulasi komputer dan digital. Jadi di Simkomdik juga akan bertemu dengan Pak Agung insya Allah. Kemudian ada Ibu DRA Sundari, ya Dr. Anda Sundari, ini kebanyakan di kelas 11 dan 12. Kemudian ada yang terakhir adalah Bapak Surani, ya ini di kelas 12. Jadi kalau di kelas 10 mungkin dengan Bu Sundari dan Pak Surani masih belum bertemu. Jadi tapi kalau mungkin nanti di bengkel ada beliau yang ada di foto tersebut, juga mohon untuk disapa ya. Jadi sebagai pengenalan kalian. Selanjutnya ini instruktur untuk yang TBSM. Jadi untuk guru-guru yang ada di bengkel TBSM. Ya, jadi yang pertama adalah dengan Bapak Agus Munir ST. Beliau juga sebagai wakil kepala sekolah bagian humas. Ya, jadi selain di TBSM nanti beliau juga biasanya di depan di kampus 1 ya. Di kampus 1 kalau bengkel TBSM dan TKRO nanti berada di kampus 2, Mas. Jadi kalau mau praktek nanti berjalan dulu sampai dengan kampus 2, kemudian nanti kita praktek bersama di sana. Kemudian selanjutnya dengan Bapak Koirul Anwar ya sebagai sekretaris Komli tadi. Ada juga Bapak Pipit Agung Pamuji. Bapak Pipit Agung Pamuji ini juga nanti sebagai instruktur di TBSM. Kemudian selanjutnya adalah Bapak Bagus Fitra Dwi Yunanto. Ya, Bapak Bagus Fitra Dwi Yunanto ini juga sebagai instruktur di TBSM. Terus ada lagi Bapak Triagung Sulistiono. Jadi ini juga instruktur walaupun kelihatan masih muda ya. Walaupun kelihatan masih muda. Terus yang terakhir adalah dengan Bapak Alun Eko Widiono.
SPD, MT. Jadi ada 6 untuk instruktur yang ada di TBSM, kemudian ada 7 yang ada di TKRO. Jadi seperti itu. Selanjutnya Pak, next. Nah, materi apa saja nanti yang dipelajari di Prokli atau program keahlian otomotif ya. Jadi nanti kita berdasarkan dari struktur kurikulum SMK. Jadi acuannya tetap dari struktur kurikulum yang sudah dijelaskan dari bagian kurikulum, waka kurikulum kemarin oleh Bu Reni ya. Untuk yang Komli itu saya sendiri hanya menjelaskan tentang struktur kurikulum untuk mata pelajaran C3 atau produktif ya. Kita mulai dari TKRO dulu. Nah, struktur kurikulum SMK kompetensi keahlian TKRO. Jadi terdiri dari berbagai materi yang menunjang pengetahuan dan keterampilan di bidang otomotif, terutama di mobil, ya mobil. Itu merupakan muatan peminatan kejuruan atau C, ya. Namanya adalah C. C ini ada C1, C2, dan C3. Untuk C1 adalah dasar bidang keahlian. Ini merupakan dasar yang wajib untuk diikuti. Ada simulasi dan komunikasi digital, yaitu Simkomdik, kemudian fisika dan kimia. Ini merupakan dasar dari materi otomotif, ada gerak, kemudian BBM, bahan bakar, pembakaran, dan sebagainya. Kemudian C2 itu adalah dasar program keahlian, ya ada gambar teknik otomotif, kemudian teknologi dasar otomotif dan pekerjaan dasar teknik otomotif. Jadi ada 6 mata pelajaran ini nanti diikuti atau dilaksanakan di kelas 10. Ya, untuk Simkomdik itu 3 jam, fisika 3 jam, kimia 3 jam, gambar teknik nanti ada 4 jam pelajaran, TDO 4 jam pelajaran, dan pekerjaan dasar teknik otomotif ada 5 jam pelajaran. Ini merupakan dasar dari bagaimana kerja suatu kendaraan. Ya, kalau nanti bagaimana cara menghitung cc, kemudian bagaimana tentang pembakaran, motor 2 tak, 4 tak, kemudian peralatan bengkel, itu nanti kita pelajari di dasar program keahlian atau C2. Jadi itu, mohon nanti ketika pembelajaran ini wajib memahami. Jadi kalau tidak bisa atau belum paham, silahkan ditanyakan kepada guru mapel masing-masing pelajaran. Tidak usah takut, tidak usah sungkan, atau silahkan dolan atau bermain. Tidak boleh kalau bermain, dolan lah, mengunjungi bengkel, ya, mengunjungi bengkel mobil atau bengkel sepeda motor yang ada di dekat rumah kalian. Fungsinya untuk belajar, tidak boleh dolanan. Itu. Kemudian untuk C3 itu tentang kompetensi keahlian. Jadi nanti pembelajaran tentang kompetensi keahlian berada di kelas 11 dan kelas 12. Yang pertama adalah pemeliharaan mesin kendaraan ringan. Jadi servis mesin itu nanti ada pelajarannya sendiri. Ya,
yang berkaitan dengan mesin, mulai dari overhaul, kemudian servis, kemudian diesel dan sebagainya. Dipelajari di kelas 11 dan 12. Kemudian untuk yang kedua ada pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga. Ya, pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga ini yang berhubungan dengan sasis, rem, kemudian roda, suspensi, ada juga kalau pemindah tenaga, kopling, transmisi dan sebagainya. Jadi seperti itu. Ini juga dipelajari di kelas 11 dan 12. Yang selanjutnya adalah pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan. Ini tentang kelistrikan. Kelistrikan mesin, pengapian, dan juga kelistrikan tentang bodi ya atau lampu-lampu. Ini kita pelajari di kelas 11 dan 12. Yang terakhir yang dipelajari adalah produk kreatif dan kewirausahaan. Jadi selain nanti tujuannya mungkin untuk bekerja di perusahaan, kalian nanti juga dibekali oleh materi tentang produk kreatif dan kewirausahaan. Bagaimana cara berwirausaha, kemudian menciptakan produk-produk yang kreatif atau mungkin servis yang berkualitas dan kreatif itu nanti akan dibekali di mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Jadi seperti itu untuk struktur kurikulum SMK di kompetensi keahlian TKRO. Kemudian selanjutnya, nah selanjutnya ini tentang struktur kurikulum SMK untuk yang kompetensi keahlian TBSM. Jadi ya sama ya, menunjang pengetahuan dan keterampilan di bidang otomotif ini fokusnya di sepeda motor. Jadi kita fokusnya di sepeda motor untuk yang TBSM. Nah, untuk mata pelajaran C1 dan C2 itu sama, hampir sama dengan TKRO. Jadi dasarnya sama, Mas. Ya, dasarnya sama. Ada motor 4 tak, ada motor 2 tak sama. Cuma bedanya mungkin nanti di diesel. Kalau sepeda motor tidak ada yang bermesin diesel. Kalaupun ada jarang sekali. Ya. Kemudian yang membedakan di sini adalah di mata pelajaran C3 atau kompetensi keahliannya. Jadi fokusnya yang sudah berbeda. Nanti dipelajari di kelas 11 dan kelas 12, yaitu pemeliharaan mesin sepeda motor, ya ini khusus sepeda motor mesinnya. Kemudian sasisnya juga sasis sepeda motor. Kemudian ada kelistrikan sepeda motor. Jadi hampir sama sebenarnya. Mesinnya juga yang dipelajari juga hampir sama. Ya, mulai nyetel katup, kemudian karburator dan sebagainya. Kalau sasis ya roda, ban, rem dan sebagainya. Suspensi. Untuk kelistrikan nanti kelistrikan mesin, kemudian injeksi, ya, kemudian kelistrikan bodi, lampu-lampu itu. Kemudian yang membedakan dengan TKRO adalah pengelolaan bengkel sepeda motor. Makanya di TBSM itu adalah teknik dan bisnis sepeda motor ya. Jadi teknik dan bisnis sepeda motor itu untuk bisnisnya ada pengelolaan bengkel sepeda motor. Itu berada di kelas 12 saja mata pelajaran tersebut. Jadi nanti untuk pengelolaan bengkel itu nanti akan
disampaikan materi tentang bagaimana cara mengelola bengkel sepeda motor dengan benar. Ya, mulai dari lokasi, kemudian modelnya bagaimana, kemudian pengelolaan manajemennya bagaimana dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah produk kreatif dan kewirausahaan. Jadi hampir sama. Ada produk kreatif dan kewirausahaan yang tujuannya nanti untuk menunjang pengelolaan bengkel sepeda motor ini. Jadi selain mempelajari tentang pengelolaan bengkel, juga mempelajari tentang kewirausahaan. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah ini untuk sarana dan prasarana kompetensi keahlian TKRO dan TBSM. Jadi kalau di situ terlihat foto yang di Suzuki Class itu ya, Suzuki Class itu tentang di TKRO-nya. Di bawahnya ada gambar gerbang masuknya, kemudian di dalam itu ada bengkelnya. Jadi bengkel ada 2 mobil di situ. Kemudian yang di sampingnya yang ruang praktek dan laboratorium Honda itu di bawahnya juga sama, di dalamnya ada model AHAS ya, model AHAS atau ada sepeda motor dan juga ada backliftnya itu. Kemudian selanjutnya, nah ini untuk sarana dan prasarana untuk kompetensi keahlian TKRO, sarana dan prasarana bengkel yang digunakan. Di situ ada bengkel kelistrikan yang di warna hijau, itu untuk praktek kelistrikan bodi ya, untuk praktek kelistrikan bodi karena masih dasar maka diperlukan panel-panel kelistrikan. Kalau sudah bisa nanti langsung turun ke mobilnya, kita troubleshooting. Kemudian selanjutnya ada di bengkel servisnya untuk yang trainer yang tengah itu adalah trainer untuk mesin bensin dan juga ada mobil Xenia. Kemudian yang paling kanan itu adalah ruang teori bersama ya. Di bengkel TKRO juga ada ruang teori bersama yang digunakan sebelum praktek. Nanti kita teori dulu, kita jelaskan tentang langkah-langkah untuk prakteknya, kemudian setelah itu akan ada job sheet yang digunakan untuk praktek ya, yang digunakan untuk praktek. Next, Pak. Nah, ini untuk yang kakak kelasmu dulu ya, kakak kelasmu. Ini untuk sedang melaksanakan praktek ya, sedang melaksanakan praktek. Untuk yang pojok kiri atas itu sedang penjelasan untuk materi. Penjelasan materi dulu, kemudian setelah itu dipraktekkan. Kemudian yang di tengah itu tentang praktek tentang sistem injeksi, ya, sistem injeksi. Jadi kita pakai trainer dulu, trainer mesinnya Avanza, kita troubleshooting, ditrouble dulu, dibuat rusak dulu, silahkan dicari bagaimana memperbaikinya sesuai dengan standar operasional prosedur. Itu. Nah, kemudian selanjutnya sama, ini juga untuk mulai praktek ya, ada penjelasan dari instruktur dulu.
Kemudian ini untuk praktek injeksi scan ya, scan data untuk mencari kerusakan di bagian kelistrikan atau trouble yang ada di sensor dan sebagainya. Kemudian yang tengah adalah AC ya, itu merupakan trainer AC mobil ya, wajib untuk dipelajari. Itu selanjutnya terakhir di situ ada siswa yang sedang melaksanakan praktek rem ya, rem. Jadi pengukuran wajib bisa yang namanya alat ukur. Bagaimana cara mengukur menggunakan alat tersebut. Next. Nah, ini kemudian sarana dan prasarana untuk kompetensi keahlian TBSM. Jadi ada ruang teori juga, ruang teori bersama. Kemudian ini siswa yang melaksanakan praktek. Ini praktek kalau tidak salah CVT ya, atau bongkar bagian ini transmisi otomatisnya Matic ya, atau Van Bell ngarani. Itu. Kemudian ada juga ini praktek tentang memasang roda. Jadi itu tentang memasang roda, mungkin untuk praktek rem sepeda motor. Kemudian yang bawahnya untuk praktek mesin. Jadi itu untuk praktek mesin, mulai dari setel klep, kemudian karburator, ya servis lah, tune up, like ngarani. Jadi itu namanya adalah praktek tune up. Selanjutnya yang tengah ada bapak instruktur yang menjelaskan tentang bagaimana melaksanakan praktek sesuai dengan standar atau SOP. Terus, nah yang terakhir adalah praktek tentang scan data untuk yang sepeda motor Matic dan injeksi. Itu. Nah, selanjutnya untuk yang TBSM itu bekerja sama dengan MPM ya, bekerja sama dengan MPM. Kemudian yang tengah itu praktek kelistrikan bodi ya, masih pakai panel juga. Kemudian yang terakhir adalah alumni yang bekerja di AHAS atau diterima di bengkel AHAS, yaitu alumni tahun 2018 dan 2018-19 atas nama Villa Yosika Sendi di Aris Putra Motor. Next, Pak. Nah, untuk yang selanjutnya adalah program kelas industri. Jadi program kelas industri ini untuk kompetensi keahlian TKRO dan TBSM. Jadi kedua kompetensi keahlian ini sudah bekerja sama dengan industri dan sudah ada program kelas industri. Untuk yang TKRO kita kerjasama dengan UMC atau Suzuki UMC Jawa Timur. Kemudian untuk yang Honda, yang TBSM kita bekerja sama dengan Honda MPM Jawa Timur. Jadi kita sudah kerjasama dengan UMC untuk yang TKRO. Nanti untuk bagaimana selanjutnya nanti saya jelaskan yang di bawahnya, slide di bawahnya. Next, Pak. Nah, program kelas industri. Untuk yang kelas industri Suzuki TKRO itu merupakan program kerjasama antara SMK Sore Tulungagung dengan Suzuki UMC Jawa Timur. Yaitu nanti meliputi kerjasama di bidang
kurikulum industri. Jadi kurikulum industri itu nanti ada materi tambahan dan setting untuk prakteknya kita sesuaikan dengan industri atau sesuai dengan standar UMC Jawa Timur. Jadi kita sesuaikan semua. Apa yang wajib dipelajari di UMC atau di Suzuki, kita adopsi kurikulumnya, kita bawa ke SMK Sore, kemudian kita laksanakan kurikulum tersebut sesuai dengan adopsi yang ada di Suzuki UMC. Kemudian selanjutnya adalah program guru tamu. Jadi selain kurikulum, nanti kita juga mengundang instruktur dari UMC atau dari dealer Suzuki. Kalau kita dealer Suzuki-nya di Beji sekarang, depannya Smuboi, ya, jadi nanti kita undang instrukturnya, kita undang ke SMK Sore untuk memberikan materi atau praktek, ya, bagaimana cara servis yang benar berdasarkan dari standar UMC Suzuki. Kemudian selanjutnya adalah magang atau PKL di dealer UMC se-Jawa Timur. Jadi sudah terlaksana untuk program magangnya ini. Sebenarnya untuk yang kelas industri TKRO sudah berjalan 3 tahun. Jadi ini sudah meluluskan 1 angkatan. Yang kemarin sudah bisa magang ke dealer UMC seluruh Jawa Timur. Tetapi untuk yang sekarang kelas 12, yang kemarin kelas 11 ini karena ada pandemi maka belum bisa masuk. Jadi karena acuannya adalah Surabaya, sehingga kalau Surabaya kemarin kena zona merah, akhirnya dibatalkan untuk magangnya atau PKL-nya di UMC. Gitu. Kemudian untuk selanjutnya adalah kunjungan industri. Kunjungan industri ini kemarin kami jadwalkan sebenarnya langsung ke Suzuki Indomobil di Jakarta, tetapi ya sama karena ada pandemi akhirnya dibatalkan. Jadi karena pandemi ini semua hampir kacau, ya. Itu. Kemudian ada lowongan kerja di dealer UMC se-Jawa Timur. Jadi nanti bisa mengikuti lowongan kerja yang ada di dealer yang ada di UMC se-Jawa Timur. Atau bisa juga melanjutkan program Diploma 1 di Universitas Negeri Malang. Jadi ada program Diploma 1 yang bekerja sama dengan UMC Suzuki juga, yang ada di UM atau Universitas Negeri Malang. Jadi nanti kalau masih pengen sekolah, ya silahkan untuk mengikuti program D1 tersebut. Next. Nah, ini contoh gambar untuk kemarin program magang, program guru tamu, maaf. Jadi program guru tamu kita hadirkan atau kita undang bapak-bapak instruktur yang dari UMC Tulungagung. Nah, kemudian nanti di situ akan belajar bersama. Jadi mengadakan training untuk siswa yang berada di kelas industri di TKRO. Itu selanjutnya
Kemudian di program kelas industri yang selanjutnya ini yaitu kelas industri Honda atau TBSM. Ya, merupakan program kerjasama SMK Sore Tulungagung dengan Honda MPM Jawa Timur. Ya, hampir sama, yaitu tentang kurikulum industri. Jadi kurikulum yang ada di AHAS atau di MPM nanti kita serap di SMK Sore, kemudian kita pelajari sesuai dengan SOP atau standar dari AHAS. Kemudian ada guru tamu. Guru tamu ini juga kita hadirkan dari AHAS. Kemarin AHAS di Jepun, ya, kita undang ke SMK Sore untuk memberikan informasi dan juga memberikan pengalaman kerja, ya, atau praktek. Kemudian magang atau PKL, ya, praktek kerja lapangan di dealer AHAS Sekarisidenan Kediri. Jadi kalau dealer AHAS di Tulungagung itu mungkin tidak mampu untuk menampung, nanti bisa keluar Tulungagung, bisa ke misalnya Kediri atau Trenggalek atau mungkin Blitar yang di situ lebih dekat dari rumah. Jadi hitungannya kalau PKL itu kalau bisa dekat dengan rumah, jangan sampai terlalu jauh. Kemudian sama ada kunjungan industri, kemarin sudah terlaksana untuk yang TBSM itu ke MPM Jawa Timur. Ya, di Sidoarjo, di Sedati. Kemudian untuk lowongan kerja juga sama, ada lowongan kerja di dealer AHAS se-Jawa Timur. Kalau di situ nanti ketika PKL, kemudian kepala bengkelnya membutuhkan mekanik, maka kalian nanti bisa mendaftar di situ atau biasanya dipanggil untuk mendaftar ke bengkel tersebut atau AHAS tersebut. Kemudian yang terakhir bisa melanjutkan program AHAS Akademi MPM Jawa Timur. Jadi ini seperti training yang diadakan oleh MPM Jawa Timur. Kalau di situ nanti lolos atau mungkin berprestasi, maka bisa langsung diserap atau diterima kerja di AHAS se-Jawa Timur. Ya, jadi AHAS-nya ini sudah levelnya Jawa Timur, jadi nanti mohon untuk siswa TKRO dan TBSM ini kalau bisa istilahnya jangan terlalu ke rumah-rumahan, mbok-mboken. Ya, artinya silahkan keluar, jangan hanya di Tulungagung. Ya, untuk nantinya mau kemana atau bekerja di mana, itu Jawa Timur cukup luas. Atau mungkin Indonesia juga luas. Jadi untuk pekerjaan itu tidak terbatas di Tulungagung saja atau kabupaten saja. Ya, silahkan mungkin pandangan kawasan industri daerah Mojokerto atau mungkin Sidoarjo dan sebagainya. Atau mungkin luar Jawa, Kalimantan, kemudian Sumatera itu, atau mungkin Jakarta, ya. Jadi jangan terbatas hanya di Tulungagung saja. Jadi nanti kalau di Tulungagung ya akhirnya kembali lagi adanya yaitu ya wis dilakoni. Kalau mungkin di dekat rumah adanya yaitu yang pasti yang akan kamu lakukan. Jadi jangan hanya seperti itu, silahkan untuk keluar. Atau mungkin
nanti bisa berhubungan dengan BKK. Jadi SMK Sore ada BKK. Untuk yang jurusan TKR, saya ada lowongan kerja di mana? Silahkan tanya ke BKK. Yang TBSM juga sama. Silahkan nanti menghubungi BKK kalau sudah kelas 12. Jadi kalau sudah kelas 12 nanti langsung berhubungan dengan BKK. Itu. Kemudian selanjutnya, nah ini contoh dari kunjungan industri, ya kunjungan industri mendapatkan ketika tanya jawab kemarin mendapatkan katalpak dan juga mendapatkan bingkisan dari MPM Jawa Timur. Kemudian selanjutnya ada, nah untuk yang ini kita mengundang instruktur dari AHAS ya yang nanti akan dipelajari tentang bagaimana cara servis yang benar oleh pihak AHAS. Itu. Yang ini adalah foto bersama ketika di Sedati ya, ketika kunjungan industri program safety riding yang ada di Sedati Sidoarjo. Itu. Selanjutnya, Pak. Nah, sekarang bagaimana cara bergabung pada kelas industri ya? Yaitu yang pertama mendaftarkan diri melalui Google Form. Nanti akan disebar link Google Form mungkin minggu depan setelah MPLS. Itu nanti akan dikirimkan link Google Form melalui grup WA ya. Kemudian mengikuti seleksi program kelas industri. Jadi seleksinya nanti ada seleksi tulis ya. Sebenarnya ini seleksi tulis, tapi nanti bagaimana metodenya kita infokan lebih lanjut ya. Kita infokan lebih lanjut melalui grup WA karena ada PPKM dan juga seperti ini. Nanti bagaimana seleksinya nanti kita infokan menyusul. Kemudian jika lolos maka nanti akan tergabung pada kelas 10 TKRO 1. Jadi kelas 10 TKRO 1 dan atau kelas 10 TBSM 1 itu merupakan kelas industri. Jadi merupakan kelas industri. Nah, nanti yang misalnya belum lolos bagaimana? Ya nanti tergabung pada kelas regulernya di TKRO 2, TKRO 3, dan TKRO 4. Untuk yang TBSM di TBSM 2 dan TBSM 3. Nanti ada pembatasan jumlah mungkin sekitar 36 atau 38 siswa yang ada di kelas industri tersebut. Jadi informasinya nanti akan diinformasikan ya lebih lanjut nanti di grup WA. Jadi seperti itu. Ya, jadi untuk kali ini penjelasan dari program keahlian teknik otomotif cukup sekian dulu. Ya, terima kasih saya ucapkan dan selamat bergabung di keluarga besar SMK Sore Tulungagung. Oh ya, mohon